Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Soeharto dari DPW AP Muhammad Darat. Kalau kita mendengar paparan dari para narasumber, saya sudah jelas. Anies tidak lawan. Yang terpenting ke depan berat Anies adalah KPU dan MK. KPU dan MK. Sudah kita tahu bahwa dalam kami sudah kurang terhadap verifikasi faktual terhadap kasus pada umat. Kalau memang tidak diterima dalam tempo, tidak akan diproses, Pak. 12 itu, Pak. Oleh karena itu, kami sudah menyarankan agar itu pusat oleh kami harus terbuka dari mereka. Dengan pengalaman Nasdem 2019, saya rasa itu bisa diserahkan. Bahwa mereka melakukan negara yang terjadi tingkat internasional, tema ini satu belum dari itu. Itu yang sangat jalan, Pak. Kalau yang soal lainnya saya kira tidak ada masalah. Yang bermasalah MK, Pak. Walaupun sebenarnya apapun gugatan Anies, karena mengingat bahwa nanti bukan sekarang sudah dipanjang masa jabatan oleh pemerintah, saya rasa tidak akan menang. Masalah ini dan masalah persiapan di MK dan KPU. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wati Pulur. Saya sudah 81 tahun umurnya, tapi semangat luar biasa. Kepada Pak Rahmat, Pak Coy, saya kebetulan ketua sahabat Anies Nusantara. Saya sudah didirikan sahabat Anies 20 provinsi untuk Indonesia. Pertama, nama saya Dr. Andes Haji Usadi Malaya. 20 provinsi sudah didirikan. Adalah akta notaris, pokoknya ada lengkap, ada akta. Dan alhamdulillah saya salah satu wakil ketua P3. Wakil ketua P3. Jangan bicarakan PKS, Demokrat, Nasdem. Saya salah satu wakil P3. Kenapa saya membicarakan? Tadi Pak Ramdan membicarakan pendeta. Saya membawa pendeta 2 orang di sini. Di dalam ini. Dalam tujuh salarian saya. 2 orang pendeta. Jangan bicarakan pendeta. Jangan memojokkan pendeta. Hak. Tetapi pendeta adalah pembela Pak Anies. Pendeta, tolong berdiri pendeta. Ini pendeta. Ya. Saya bicara kenapa? Saya telah berbuat untuk buat Pak Anies. Kenapa? Saya melemparkan baju 5.000 untuk daerah Lampung dan 5.000 untuk daerah Jambi. Tidak ada kerja. Relawan mana yang ada kerja? Saya yang bicara. Saya modal sendiri, bukan modal siapa. Modal sendiri. Ya, saya modal sendiri. Tidak ada modal dari Pak Anies, tidak ada dari modal sendiri. Mendirikan organisasi modal sendiri. Makanya saya tegaskan, saya salah satu wakil di luar pemerintahan. Insya Allah, saya akan berjuangkan untuk Pak Anies jadi presiden. Allah. Bagaimana kita berjuang? Ya, mengapa Pak Anies jadi presiden? Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi ya. Oke. Satu lagi dulu kita jawab dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini saya Dr. Nasruddin dari Forum Dr. Safamuli ya. Kita dulu Pak Anies. Dan ini ada dokter juga Profesor turun untuk kapan baru Pak Anies. Kami untuk relawan rela pena, relawan perusahaan
Pak Anies ya. Karena kami betul-betul berbisnis gitu kan ya. Jadi saya betul-betul menjadi dapur ya Pak Anies ya. Sampai dari TPS. Kami sudah bentuk operasi Arena Pena. Terbentuk dari seluruh Indonesia ya. Sudah juga sampaikan tadi sudah ada aktif Malaysia. Jadi kami sekarang ini sudah terbentuk di 38 provinsi. Anggota aja kan. Nanti mungkin bulan depan kita bikin berita operasi di kabupaten kota. 530 kabupaten kota ada berita operasi. Memang nanti untuk memenangkan Pak Anies ya. Dan juga seluruh kami yang melakukan konsultasi kan datang ke dengan DKI untuk mendata ya. Baik. Mungkin ini ada kerusuhan aja nih, ada sedikit buat peraturan. Jadi prinsipnya itu adalah bukan harus semak ya. Tes yang pertama adalah spesifik. Kita spesifikkan ada perawatan B, yang perawatan B, masing-masing bergerak saja. Jangan bergerak juga kan. Terus yang kedua, visible, harus terukur ya. Kita terukur, misalkan kita ambil mana, yang daerah mana, ya, supaya semuanya serta. Ya kan, cepat kan. Yang ketiga, visible, harus tercapai. Kita juga menemukan Pak Anies kan, nah bagaimana supaya belumnya kita berbagi tugas nih. Antara A, B, C, A, B, C. Oke, jelas Pak. Oke, jelas masalah korupsi. Oke. Malah kita keluar lagi, yang ketiga, tempat realistik ya. Harus realistik, harus masuk akal. Supaya betul-betul Pak Anies bisa menentu di Indonesia. Dan yang kelima, buat waktunya kan. Sampai tahun 2024, apa namanya, startnya kan. Untuk pilpres ya, dari masyarakat kita start semua kan, supaya kalau masyarakat nanti jadi harus kenal dari presiden di Indonesia. Terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Heri. Itu bagaimana setelah pemilihan kita memiliki KPU dan mungkin bisa menjawab masalah kesehatan. Jangan dulu, langsung dulu. Ya, sampai di akhir kami tidak tahu ada saksi terbaiknya sampai kami semua kalah. Jadi sekarang kami mau tahu bagaimana posisi relawan dalam tim pemenangan nanti. Apakah kita akan partai atau relawan yang bertahan? Yang kedua, bagaimana posisi relawan pada saat menjadi saksi di TPS untuk pilpres 2019 kosong sama sekali. Yang banyak teman-teman kecewa di situ. Jangan sampai nanti tahun 2019 itu terulang lagi di 2024. Karena kandidat kita benar-benar magnet Pak Anies Baswedan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DPD Tangsel. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan kami dari DPD Tangsel menanyakan melihat dengan Arya Vita. Ya, kami dari Tangsel sudah mengawal 7 kecamatan waktu 2019. Itu dari titik awal sampai akhir kami tentang kecolongan. Ada apa dengan KPU kita?
yang melompat-lompat merupakan jalan rencana bunga tahun 2024. Anies Baswedan lah yang paling cepat. Oke, sip. Saya senang mau menanyakan ya, kalau bisa sesama simbol lawan kita tidak usah harus saling menonjol. Lebih baik kita bersama kompak, karena perlu ada perhatian. Maka kita perlu ada perhatian untuk apa? Untuk menghadapi buzzer dan mengajak teman-teman atau yang bersama sama kita. Untuk kita mengadakan semacam bintang. Ini tuh untuk kita perhatian. Jadi bagaimana kita dipakai untuk masalah-masalah ya. Jadi kalau orang bilang Diklat. makan bakwan campur tahu. Cakep. Di tempat pulang pakai ikan. Ya. Cakep. Sesama karyawan bahu-bahu jika ada salah saling memaafkan. Itu Cakep. Oke, Medan. Kampung Kaleng. Ketua Limpul. Dekat-dekat. Kurang kedengaran, Ketua Limpul. Ketua Limpul. Kampung Kaleng. Seket. Iya, Jawa mirip. Seket. Kalau di Aceh 80%, tapi saya jalan dari Sumatera Utara ke Padang kali, kalau Padang 30% lagi. Mantap. Padang percayalah. Karena teknologi itu tidak terpercaya, tidak ada teknologinya. Jadi banyak budaya awal. Jadi kalau yang di lapangan itu kalau di Sumatera Utara ada 70, di Sumatera Barat 80. Padang 90. Persoalan politik kita dari itu ada, karena di Indonesia saya rasa di Papua Utara tidak ada dengan dan camat yang bersih. Jadi saya rasa kami itu masalahnya. Jangan terjadikan di Indonesia kepada ada. Terima kasih. Ini ditarikkan sampai ya Pak. Saya berharap Dibatasin Ketua. Izin dibatasin Ketua, udah jam 4. Masalah tim meeting, kesiapan, masalah MK dan kami tidak harus cepat begitu. Ya, mungkin Pak. Baik, tadi menarik juga apa yang disampaikan Ibu dari Tangsel. Kebetulan saya juga dari Tangsel, tinggalnya. Ada beberapa hal yang selama ini terkadang relawan itu luput diberdayakan ketika pada waktu pendaftaran. Nah tentu saja untuk 2024 ini saya pribadi dari APN melakukan menginisiasi agar relawan-relawan ini bisa berkoordinasi dan memiliki tempat yang akhirnya dijadikan sebagai sekretaris bersama, sehingga nantinya relawan ini adalah bisa jadi salah satu ya simpul tim yang bisa digerakkan oleh TKN. Saya tahu tadi Badan Pemenangan Nasional atau tim ya pemenangan nasional. Sehingga dari situ kemudian relawan ini bisa menjadi penting seperti yang saya sampaikan tadi. Faktanya kita perlu banyak orang di setiap TPS itu untuk bisa melakukan kampanye rumah ke rumah agar kita bisa mencapai target itu. Yang kedua yang bisa terkait dengan suara yang harus dikawal itu menjadi hal penting. Ya karena itu saksi menjadi hal yang penting dan kemudian juga Nasdem sendiri nanti akan membuat sebuah aplikasi yang namanya e-saksi, sehingga e-saksi ini dari TPS
dan secara keseluruhan Indonesia. Mantap. Sehingga masing-masing dari saksi itu tinggal nanti kita akan latih bagaimana mereka bisa bekerja di TPS pada hari H, pada sebelumnya, 5 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, dan seterusnya. Sehingga kita tidak ada lagi istilah kecolongan suara. Karena itu kita akan terus persiapkan ini, saksinya dan juga timnya, gitu ya, seperti itu. Kemudian, tadi misalnya di Sumatera harus 70-80% diajar, ya bagus. Tadi yang saya simulasikan adalah target minimum. Kalau kita bisa harus mencapai 55,2% itu seperti itu. Kalau hasilnya kemudian bisa lebih dari itu jauh lebih bagus dan itu jauh lebih meyakinkan. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Agus Maulana. Ini tanggapan dulu Bang Lama dan Pohan tadi mengenai yang masalah pendeta dan lain sebagainya. Mau Bang? Ya, terima kasih tadi Bapak Pendeta 2 tadi mana ya? Iya. Terima kasih. Saya mau mengatakan begini, bahwa langkah yang dilakukan oleh Bapak Pendeta ataupun langkah yang dilakukan oleh teman-teman minoritas yang membela Anies Baswedan itu perlu memang kita apresiasi. Ya. Ini tidak semata-mata begini. Saya mau mengatakan begini. Kalau Anies Baswedan itu berpikirnya hanya untuk menang dan menang, maka dia fokus saja ke 85% masyarakat Muslim. Tapi Anies tidak pernah mau dia dengan hal itu. Dia ingin bahwa Indonesia ini dibangun bersama. Indonesia ini didirikan dari penganut berbagai agama. Dan Indonesia ini adalah karakteristiknya adalah berbagai agama. Jadi tidak menjadi terkotak-kotak hanya Islam saja. Jadi Bapak Pendeta, terima kasih. Itu yang saran saya, jangan ragu untuk menyampaikan kebenaran. Sampaikan aja, walaupun ada teman saya, seorang Tionghoa dan juga adalah Katolik, dia dituduh mendapatkan uang macam-macam, gitu. Itulah fitnah. Artinya orang tidak tahu mau menghajar Anies ini dari mana, gitu ya. Mau dihajar dari kinerja, Anies relatif bagus banget, bahkan yang terbaik. Dan bisa kita baik. Indikatornya begini. Ada budayawan namanya Butet. Dia bilang, Anies apa programnya? Apa dilakukan? Loh, dia nggak tahu bahwa Jakarta International Stadium, stadion modern yang terbesar di dunia dalam kategori modern, dengan 82.000 penonton, itu hanya di Jakarta International Stadium. Lah itu eranya siapa? Dibangun, dimulai oleh Anies, dan udah selesai. Segede barang itu pun juga dia tidak bisa lihat. Nah, kemudian teman-teman dari kalangan Muslim yang moderat, ya Pak Manila, itu juga merasa nyaman kalau misalnya pendukung Anies Baswedan ini yang dari kalangan pendeta Hindu ataupun dari pendeta Nasrani itu menampilkan dirinya. Mereka nyaman juga, artinya oh Anies ini didukung oleh seluruh kalangan. Karena Anies pernah mengatakan begini, bahwa Republik ini didirikan bukan untuk melindungi minoritas. Itu kata Anies. Dan bukan untuk melindungi mayoritas, tapi adalah untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia. Saya kira itu, maju terus Bapak Pendeta, dan jangan pernah menyerah. Ketika kita setahun lagi insya Allah menang. Waktu jualan yang harus memutuskan, karena memang saya yakin sekali semua teman-teman relawan punya program kerja, punya apa yang sudah diperbuat buat Anies Baswedan luar biasa. Pasti semua ingin bicara, ingin menyampaikan bahwa ini loh saya sudah berbuat untuk Anies Baswedan dan besok tahun 2024. Saya mengerti itu, cuman kita tidak mungkin harus berjalan terus. Untuk itu mungkin saya ingin simpulkan dulu berapa Gus Coy penutup.
Masih sabar? Sedikit lagi. 1, bapak-bapak, ibu-ibu, namanya relawan. Rela berkorban. Dalam bahasa yang lain, mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Ikhlas berkorban. Ketika tidak dapat apa-apa, tetap ikhlas, tetap rela, tidak berisik. Siap? Ya harus siap kalau menyatakan relawan. Ya. Oke, itu 1. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, saya membayangkan, bukan membayangkan, memang seharusnya suatu saat memang harus ada satu verifikasi yang mengatasnamakan simpul relawan. Diverifikasi. Jangan hanya 2-3 orang punya nama relawan apa, kemudian kesana kemari, padahal hanya 3 orang relawan, setiap pertemuan ikut atas nama, tapi itu aja, 3 orang itu aja. Sementara Mas Anies sama kita yang ada di partai sudah terlalu berharap kepada ini, namanya apa gitu, tapi hanya 3 orang. Lalu apa diperbuat? Nah, oleh karena itu jangan sampai apa yang kita bayangkan, yang kita harapkan ternyata berhenti sama 3 orang itu. Oleh karena itu relawan nanti harus diverifikasi. Ada yang mungkin bisa punya cabang seluruh wilayah Indonesia. Ada yang memang kemampuannya hanya level RT, level desa. Gak apa-apa, itu yang penting semuanya diketahui. Semua tetap dihargai, dihormati. Tapi masing-masing ada porsinya. Ada yang hanya 1 wilayah, ada 2 wilayah. Intinya, seluruh potret relawan dengan kapasitasnya, kemampuannya, jaringannya itu bisa diketahui. Bukan kebiasaan. Dengan nama ini kemudian kita sejajarkan. Dengan nama ini kita otomatis samakan. Oh tidak, nanti kita terlalu banyak harapan, tinggi harapan, tapi nggak sampai harapan kita. Setuju ya? Memang harus begitu. Nah, siapa yang melakukan verifikasi? Nanti kita konsultasi sama calon presiden kita. Ya tentu saja calon presiden, karena sampean semua adalah relawannya Anies Baswedan sama pasangannya. Nanti beliau apa? Yang kedua, suatu saat ada forum relawan, ada sekretariat jenderal relawan, kemudian ada rapat kerja nasional relawan. Kerja nasional relawan, sehingga yang relawan ini memiliki kapasitas nasional, ya punya pekerjaan, punya bidang. Ujung dari semuanya itu sampailah semuanya di TPS seperti kakak Agus Maulana saya sampaikan. Jadi bukan berputar-putar di atas. Kita ini kan berputar di atas, belum sampai ke bawah. Ya, jadi ada semacam itu. Kapan? Nanti juga kita konsultasikan. Ya. Yang terakhir tadi ada pertanyaan strateginya. Ya, tentu saja itu nanti juga dibicarakan dalam rapat kerja nasional yang akan datang. Merepresentasikan relawan di tim sukses nasional, di tim sukses wilayah, di tim sukses daerah, kira-kira gitu. Jadi ada yang mewakili relawan. Dengan demikian maka posisi relawan ya kita akomodasi itu ya kita menganggap strategis sekali. Dari karena partainya itu kira-kira misalnya hanya 3, kalau nggak ada tambahan, nah 3 ini kan sebetulnya berhadapan dengan macam-macam itu tidak terlalu banyak. Nah dengan demikian maka relawan menjadi strategis bagi pemenangan Anies. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jelas tadi bahwa relawan itu memang harus rela dan ikhlas. Jangan ada dibayar rela, nggak dibayar melawan, gitu yang bahaya ya. Sekali lagi dan seperti itu, namanya relawan harus ikhlas berjuang. Saya yakin, sekali lagi saya ulangi, saya mohon maaf sebesar-besarnya tidak bisa memberikan
kesempatan yang sama persuratan 76 relawan, bayangkan. Kalau 5 menit masing-masing udah sampai jam 9. Sian Pak GK Manila. Saya simpulkan saja karena sudah harus masuk ke acara berikutnya, yaitu bahwa tadi materi dari Pak Wendy, jihad memenangkan Anies Presiden, tentang misi kembali ke 4 pilar, terus masalah gerakan perubahan dan target Anies menang, juga masalah strategi bagaimana koalisi partai dan simpul relawan. Juga tadi Bang Ramadan Pohan sedikit masalah merespon hoax. Ini tipsnya cuma satu yang tadi saya catat, masuklah ke linknya KBA News. Dengan di situ mungkin kita bisa menjawab semua tuduhan, semua hoax yang dilemparkan oleh orang-orang kepada calon kita, Pak Anies Baswedan. Dan juga dari Bang Agus Maulana itu ada strategi yang lebih detail. Memang bicara survei itu belum mendekati kebenaran, tapi minimal kita punya data untuk bekerja. Yang tadi teman-teman dari Medan, Aceh dan sebagainya itu lebih tinggi lagi, yaitu adalah tadi dia sampaikan oleh Bang Agus adalah target minimal. Jadi per TPS minimal kita harus punya rata-rata di Serang, rata-rata kurang lebih 10 lah, ada yang 14, ada yang 13.